Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nice to see you again. How are you? I hope you are all fine. So you can follow the lesson today. Student, today we are going to discuss about a new topic. That's about modal auxiliary, can and will. Don't forget to always make a note on your notebook about new vocabularies. Also, don't forget to subscribe and give your thumb up. Check it out. Students, as always, I will tell you the objectives of our lesson today. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, setelah mempelajari tentang penggunaan will dan can, diharapkan you can identify information and expression related to one's capabilities and willingness to do tasks correctly. Jadi diharapkan kalian bisa mengidentifikasi informasi dan ungkapan yang berkaitan dengan kemampuan dan kemauan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan benar. Second, use can and will as well as be able to and be willing to in spoken and written text correctly. Yang kedua, supaya kalian bisa menggunakan can dan will sama halnya dengan menggunakan be able to dan be willing to dalam bentuk teks lisan maupun tulis dengan benar. Third, use relevant vocabulary accurately. Jadi diharapkan kalian bisa menggunakan kosakata yang relevan secara akurat. Alright, I think this is your most favorite part. Ini adalah bagian favorit kalian. Listen carefully and repeat after me. Have you finished doing the English assignment, Mira? No, I haven't. Any difficulties? The submission deadline is tomorrow, isn't it? Yes, I don't think I can make it on time because I broke my computer. Why don't you tell me? You can use my laptop to finish the assignment. I have submitted my work last night by email. Here it is. Are you sure? Yes, I'm sure. Just finish it and submit it before the deadline. I will. Thank you, Jaka. You're welcome. The next is notes. Catatan. Yang pertama, untuk menyatakan kemampuan atau capability seseorang pada saat sekarang, kita bisa menggunakan can atau is, am, are, plus able to, dan diikuti oleh kata kerja dasar atau verb base. Jadi kata kerja dasar itu adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh, my sister is able to make a beautiful bag from old newspaper. Jadi, saudaraku bisa membuat tas yang cantik dari koran bekas. Kalian perhatikan, is able to, saya itu kata make. Make adalah kata kerja bentuk pertama. Yang berikutnya, untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa melakukan sesuatu pada saat sekarang, kita bisa menggunakan cannot atau is, am, are, plus not, plus able to. For example, contohnya, I cannot reset your cell phone. Aku tidak bisa mereset HP-mu. Oke, kalian perhatikan setelah cannot ada kata reset. Reset adalah kata kerja bentuk ke-1 atau verb base. The next, untuk menyatakan kemampuan atau capability seorang di waktu lalu, jadi yang sudah berlalu, kita bisa menggunakan could atau was or were plus be plus able to diikuti oleh kata kerja dasar atau verb base. Example, the students could answer all questions well. The rescue team was able to find the victims. Ya, jadi contohnya, the students could, ya, kalian perhatikan setelah could ada kata answer. Answer adalah verb base, all questions well. Could adalah bentuk lampau dari can.
Jadi para siswa bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Jadi kejadiannya sekarang atau dulu? Iya, dulu gitu ya. Jadi peristiwa yang sudah lalu. Yang kedua, the rescue team is able to find the victims. Tim penyelamat bisa menemukan para korban. Jadi setelah was able to, kemudian kata kerja bentuk satu, to find. Ya, apakah kalian bisa membedakan siapa yang menggunakan was, siapa yang menggunakan were, siapa yang menggunakan is, am, are? Ya. Oke, jadi kalau subjeknya adalah I, maka to be-nya am, atau was kalau dalam bentuk lampau. Sedangkan bila subjeknya adalah you, they, we, maka menggunakan be, are, atau were jika dalam bentuk lampau. Jika subjeknya orang ketiga, he, atau she, atau nama orang, dan jumlahnya satu, maka menggunakan is atau was jika dalam bentuk lampau. Alright everybody, this is a dialogue 2. Listen and repeat after me. Are you ready? Okay. Repeat after me. Hi Ben. Thanks for helping me with my report. Oh, never mind. That's what friends are for. As a return for helping me, I will treat you lunch. I help you sincerely, so I don't deserve that treat. Oh, come on, let me treat you this time. Well, if you are insisted, I'm willing to accept it. Thank you. Great, you're welcome. Alright, student. You can make a note of it. Kalian bisa mencatat dalam buku kalian untuk meminta dan memberikan informasi tentang kemauan atau kesanggupan melakukan sesuatu. Kita bisa menggunakan will or would atau is, am, are, willing to. Example, would you record this speech for me? Maukah kamu merekam pidato ini buatku? Okay. Are you willing to be the announcer for our radio program? Maukah kamu menjadi penyiar acara radio kami? Next, untuk memberikan informasi bahwa seseorang tidak mau atau tidak sanggup melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan will not or would not. Atau is, am, are plus not plus willing to. For example, Raka will not lead the meeting because he catch a cold. Raka tidak mau memimpin rapat karena dia terserang flu. Tomo is not willing to participate in the celebration. Tomo tidak mau berpartisipasi dalam perayaan itu. Jadi, will atau would digunakan untuk menyatakan kemauan atau kesanggupan seseorang. Jadi, will itu artinya tidak hanya akan gitu ya, tapi juga maukah. Okay. Next, you will have an assignment to make some sentences. Also, I would like to thank Master of Ceremony for giving me time to deliver my speech. Ladies and gentlemen, I am honored to be here today as my school representative. I stand before you to talk about creating a healthy school environment without drugs. There is a saying mentioned